Yo Gadgeters, ada satu pelajaran yang gue terima dan rasakan akhir-akhir ini. Secara persisten berharap dan terus merajuk itu nggak ada salahnya. Karena suatu hari harapan kita akan terwujud dan kita menjadi orang yang paling bahagia. Nih contohnya, iQOO 11. Gila, udah berapa tahun G2G selalu konsisten review produk-produk iQOO ketika masih rilisan China only. Dan di setiap video secara konsisten pula menyuarakan tuntutan supaya iQOO yang notabene masih saudaraan sama Vivo ini dimasukin secara resmi ke Indonesia. Dan mungkin iQOO menyadari ya bahwa mereka sebetulnya punya potensi market yang patut dicoba digali. Officially, jualan utama mereka datang dari kepanjangan iQOO itu sendiri. I Quest On and On. Selalu berusaha mencari sesuatu yang lebih. Cuma buat kami dari dulu, proposisi jualannya itu sebenarnya simple. iQOO adalah handphone performa yang stylish dan punya kamera bagus. By the way, nyebutnya iQOO ya, bukan Iko, IQ, apalagi aku. Harganya berapa? Kalau lo PO sekarang, dari tanggal 8 sampai 12 Desember 2022, harganya nggak ngotak sama sekali. 10 juta. Gila, dapet cooling backclip dan iQOO wireless active pula. Di luar periode promo pun, harganya masih tergolong value deal di 11 juta. Bener-bener iQOO mau memperkenalkan diri secara bombastis ini. Yuk, kita lihat apakah iQOO bisa jadi penantang baru di industri smartphone Indonesia. Handphone performance, HP gaming, tapi desainnya nggak gaming banget. Jati diri iQOO ini rasanya udah cukup lama secara konsisten diusung oleh iQOO. Ditambah lagi, sejak iQOO 5 Pro menggandeng BMW untuk menaikkan profil performance-centric phone with style-nya. Gue kira dulu ini bakalan cuma jadi partnership untuk special edition phone. Namun, ternyata partnership itu bertahan sampai sekarang. Kayaknya nggak perlu kaget kalau gue merekomendasikan yang warna putih yang dinamakan varian warna Legend ini dibanding varian warna Alpha-nya. Disinilah hadirnya tricolor stripes ala BMW M Motorsport. Sempat dulu di awal kerjasama iQOO dengan BMW berasa kayak stiker stripes-nya, namun di iQOO 11 ini udah bagus. Berasa menyatu dan melengkapi desain back cover yang terbuat dari organik silikon bertekstur leather ini. Kombinasinya dengan modul kamera yang beraksen metal berwarna silver di bawahnya membuat iQOO 11 ini nggak bisa dipungkiri stylish banget dalam statusnya sebagai performance phone. Ya, pokoknya ini BMW lini M performance banget lah. Curve back-nya juga bikin handling nyaman di tangan. Frame-nya terbuat dari aluminium frame aerospace grade. Finishingnya matte pula. Gila sih, jujurly, seriously, nggak bohong li, desainnya selera gue banget. Karena begitu balik ke depan pun, kita disuguhkan bezel yang cukup balance di semua sisinya. Dan flat screen tanpa curve, which artinya konsumsi konten dan gaming yang maksimal. Yang setuju desainnya keren, acungin jempol ya di bawah. Ingat pandangan kami tadi, iQOO adalah brand handphone performa yang stylish dengan kamera yang bagus. Berarti next kita masuk ke performa. Handphone dengan Snapdragon 8 Gen 2 pertama yang rilis di Indonesia. Top banget deh iQOO. Nggak pakai lama setelah dirilis oleh Qualcomm, chipset yang udah ditunggu-tunggu pengguna Android sedunia ini langsung dihadirkan di iQOO 11. Seminggu pemakaian gue, kesimpulan jujur gue begini soal chipset yang satu ini. Karakternya plek ketiplek dengan 8 Plus Gen 1. Kenceng, relatif adem, namun harusnya bakalan tersedia secara lebih luas. Secara 8 Plus Gen 1 itu kan kayak chipset afterthought gitu ya, karena 8 Gen 1-nya pada saat itu masih panas dan mudah throttling. Dia jadi pindahin pabriknya ke TSMC dari Samsung Foundry. Otomatis ya 8 Plus Gen 1 ya nggak terlalu banyak unitnya. By benchmark ada satu hal yang mengganjal buat gue. Di 3D Mark Wildlife Stress Test kita tidak mendapatkan stabilitas performa yang tinggi. Kurang lebih 70% aja. Monster Mode padahal udah nyala loh nih. FYI, Monster Mode ini mode performanya ya. Lanjut, suhu device pada benchmark Wildlife Stress Test tergantung dari kita start dari berapa Celsius. Kalau startnya udah kondisi tinggi, suhu maksimalnya pun akan tinggi pula. Kecewa? Nanti dulu, itu kan hanya benchmark. Yang penting di gaming gimana? Official nih.
Genshin Impact udah tidak menjadi momok lagi. Main di settingan tertinggi selama 45 menit cukup rata di 60 FPS dengan Monster Mode on. Kalau kalian lihat di menit ke 33-38 ada grafik FPS yang keriting. Itu karena gue tes matiin Monster Mode-nya. Langsung kelihatan melanin performanya. Begitu dinyalakan lagi Monster Mode-nya, naik lagi ke 60 FPS. Yang impresif juga adalah suhunya. Selama 45 menit itu suhu internal tertinggi cuma mencapai 42 derajat Celcius. Ingat kekacauan 2021 yang bernama Snapdragon 888? Ingat kita pernah main Genshin Impact sampai 52 derajat dengan chipset itu? No more. Snapdragon 8 Gen 2 is here. Cukup 42 derajat, udah stabil di 60 FPS. Kalau tadi main GI di ruangan AC, gue coba main Apex Legends di ruangan non-AC. No problem sama sekali. Rata total di 60 FPS. Suhunya tidak lebih dari 39 derajat. Aduh bos! Buat daily gimana by the way? No problem at all. Masa udah dikasih lihat Genshin Impact rata 60 FPS masih mau nanya scrolling di UI dan sosmed apps lancar atau enggak? Lancar lah, nggak ada tuh stutter sama sekali. Sekedar info suhu ketika pemakaian daily nih. Dengan menggunakan mobile data, hampir 20 menit browsing, chattingan, buka-buka sosmed, editing foto dan video, serta mengerjakan Word atau spreadsheet, suhu cuma naik dari 33 derajat ke 37 derajat. Ngerekam video 4K 60 fps 10 menit nonstop, suhu cuma naik dari 33 derajat ke 41 derajat. Adem kan? Inilah pentingnya chipset yang bagus di sebuah handphone. Gak cuma sekedar buat gede-gedean skor Antutu doang, tapi bisa bikin handphone kenceng dalam waktu yang lama, tetap adem pula. Selain berkat chipset, penggunaan vapor chamber liquid cooling oleh iQOO pun memberikan manfaat. Ada penambahan graphite layer, serta contact area atau surface area di iQOO 11 ini. Jangan lupa, chipset yang bagus juga harus irit. Dengan baterai 5000 mAh dengan kondisi tes yang seperti biasa gue lakukan, gue bisa dapat kurang lebih 7 jam screen on time dalam waktu nyala total seharian. Seperti gue bilang tadi di awal, bagi kalian yang udah pakai 8 Plus Gen 1 sebelumnya, kalian akan melihat kualitas yang 11-12 dengan 8 Gen 2 ini. Karakteristiknya mirip banget, kencang, relatif adem, dan punya performance per watt yang bagus. Dan ini adalah berita bagus. Soal performa ya kan nggak cuma chipset ya. iQOO 11 udah menggunakan RAM 16GB LPDDR5X yang menawarkan peningkatan yang cukup signifikan dari LPDDR5. Melihat hasil benchmark memori Antutu antara kemampuan menulis dan membaca data ke RAM, naiknya tuh signifikan banget. Oh ya, terus kalau berasa RAM-nya kurang, which ya gak mungkin juga lah ya RAM segini kurang, ada fitur extended RAM yang bisa nambahin 8GB lagi melalui storage internal. Soal storage juga iQOO 11 udah mengutilisasikan UFS 4. Yes, udah bukan UFS 3.1 lagi nih guys. Peningkatannya juga signifikan. By benchmark CPDT, sequential read-write maupun random read-write naik semua dan cukup jauh. Buat yang awam, simpelnya nulis maupun baca dari internal storage bakalan lebih kencang. Selain lebih kencang, UFS 4 juga menjanjikan konsumsi daya yang lebih rendah. By the way, varian internal storage yang dijual di Indonesia cuma satu ya, 256GB. Masih inline dengan performa juga nih. Next, charging 120 watt. In real life test, ngisi baterai dari kosong sampai full dalam suhu ruangan AC bisa dilakukan dalam waktu 23 menit. Wait. Itu kan semua tadi urusan kenceng doang. Tapi sebagai performance phone yang kemungkinan besar akan dipakai usernya untuk gaming, gimana gaming experience-nya? Basicnya, touch response-nya sat banget, serta gyro buat kalian FPS player super responsif. Lalu banyak fitur gaming yang disematkan oleh iQOO sejak dahulu. Yang paling berguna buat gue adalah fitur in-display monster touch-nya. Simpelnya, ini punya fungsi mirip 3D touch yang dimana kita bisa customize shortcut tombol ketika gaming yang akan aktif ketika kita mencet layarnya dengan pressure yang lebih. Contoh nih ya, gue assign bagian kiri layar buat scoping di Apex, kanan buat nembak. Kita bahkan bisa assign 2 function sekaligus. Kalau nggak mau pakai fitur 3D Touch-nya, bisa pakai fitur motion control. Dengan fitur ini kita bisa assign functions yang diaktifkan ketika kita gerakin handphone dengan gerakan tertentu. Contoh, goyangin ke bawah begini buat reload di Apex Legends. Bisa tuh, nice. Satu lagi yang seru juga adalah fitur 4D Game Vibrations. Jadi handphonenya bakal geter-geter secara realistik itu ngikutin game yang lagi kita mainin. Memang belum semua game support, tapi the best-nya adalah udah support mainan gue sehari-hari. LOL Wild Rift. Asik.
Di luar fitur-fitur itu, gaming sidebar yang diberikan cukup lengkap juga. Khas handphone gaming lah, banyak yang bisa di-customize di sini. Balik ke image iQOO di perspektif K2G tadi. iQOO adalah handphone performa yang stylish dan punya kamera bagus. Berarti next-nya kamera. Kita mulai dari spek singkat dulu deh. Ada 3 kamera di belakang tanpa lensa gimmick sama sekali. Kamera utamanya 50 megapiksel pakai sensor ISOCELL GN5. Ada Tele2X yang ikut berfungsi sebagai lensa portrait, itu 13 megapiksel. Serta yang patut disayangkan ultra wide-nya sekedar 8 megapiksel, which artinya bisa kasih perspektif baru, sosmed ready, namun jangan di pixel peep karena sharpness-nya bakalan kelihatan kurang. Kamera depannya 16 megapiksel. Kualitas main kameranya diboyong dari flagship Vivo. Karakternya tuh mirip. Dynamic range-nya bagus, sharpness-nya tajam tapi nggak over sharpen, saturasinya cenderung eye pleasing. Ada mode natural color juga ya, bikin warna lebih real, cuma sayangnya kelihatan terlalu tajam menurut selera gue. Masuk ke indoor lighting harus segera nyalain night mode, walaupun belum terlalu gelap, karena sharpness-nya nggak tahu kenapa drop drastis. Ini butuh software update nih iQOO, ditunggu ya. Night mode di kondisi indoor sampai gelap bagus banget untuk ukuran handphone performance. Lanjut ke Tele2X, cukup bagus, lebih sering kepake buat portrait shot kalau gue, rapi juga. Kamera selfie-nya bagus, mirip karakternya seperti main camera, kekurangannya nggak bisa night mode. Plus kalau backlight, sharpness-nya kena hit. Gue curi sedikit ya keseruan kalian dengan Alessa. Kamera utama dari Vivo iQOO 11 bisa merekam maksimal di resolusi 8K 30 fps. Tapi kalau kalian mau stabil, ambil yang resolusi 4K. Bahkan sampai di 4K 60 fps pun masih stabil. Cuman memang di lensa telenya itu kita nggak bisa ngejalanin resolusi 4K ya, sayang banget. Kalaupun ada, saat kalian ngezoom resolusi 4K, itu artinya pakai croppingan dari lensa utama, bukan lensa telenya yang jalan. Untuk kamera depan, rekaman videonya expected ya, layaknya smartphone iQOO maupun Vivo flagship yang sebelumnya udah pernah kita coba. Maksimal di 1080p, yang ini 30 fps, dan stabilisasinya masih kurang ya, kurang banget. So, 3 core jualan iQOO menurut K2G tadi sepertinya udah dipenuhi ya semua oleh iQOO 11 ini. Performance, style, dan kamera. Sekarang kita lihat hal-hal lain yang ditawarkan oleh iQOO 11. Layar iQOO 11 ini juga not play-play loh. Resolusi maksimalnya QHD+. Handphone gaming zaman sekarang kan udah kebanyakan mentok di Full HD. Terus secara spek pun bleeding edge nih. iQOO 11 udah menggunakan panel AMOLED i6 terbaru, LTPO 3.0 dengan refresh rate 144 Hz. Outdoor visibility layarnya tuh bagus banget ya, bisa mencapai 1100 nits di high brightness mode. Di dalam layarnya juga disematkan in-display fingerprint sensor yang cepat dan akurat. Buat menikmati konten atau bermain game, speaker stereonya juga udah cukup bagus, frekuensi rendah masih berasa. Yang disayangkan soal audio justru ketidakhadiran headphone jack. Nah, K2G selalu berpendapat ketika handphone ditujukan ke market gamers, headphone jack jangan diilangin. Supaya lebih simple, nggak usah pakai dongle USB-C kalau mau experience gaming audio yang tanpa delay, yang belum bisa ditawarkan wireless audio. Tapi by the way ya, ini udah Bluetooth 5.3 loh. Bluetooth 5.3 di handphone berchipset Snapdragon artinya udah Snapdragon sound yang proper nih, yang menawarkan sound quality maksimal dan delay minimal. Kita tinggal nunggu tvOS yang udah support aptX lossless. Harusnya kita bisa menikmati sound quality yang top. Haptic feedbacknya juga halus ya, ala flagship. Jangan lupa ganti keyboard dari keyboard bawaan ke keyboard third party kayak SwiftKey atau Gboard, karena keyboard bawaannya jelek banget haptiknya. Terakhir, soal UI. Beda sama iQOO rilisan China yang udah pernah kami coba, UI-nya di sini masih Fun Touch OS, bukan Origin OS. Base Android versionnya udah Android 13. Simple sih UI-nya, gue fine dengan ini. Cuma memang seperti yang udah sering bilang, butuh penyegaran aja yang seharusnya bisa dibawa Origin OS. Nah, mumpung ngomongin soal UI, kalau dari tadi kayaknya iQOO 11 ini positif banget, nggak adil ya rasanya kalau kekurangannya nggak disebutin juga. Ada beberapa, salah satunya berhubungan dengan UI nih. Hal pertama adalah ini nih, kebiasaan nih. Lini handphone yang biasanya dijual China only, begitu dijual secara global, ada satu kekurangan di OS yang lupa di address.
suka agresif ngekill background apps. Di China kan semuanya kan begitu ya, jadi nggak ada masalah, app di background selalu di-kill. Di market global hal itu ganggu banget. Percuma dong RAM 16 GB. Untungnya masih ada workaround-nya dengan mengganti manual background power consumption dari app-app yang kita nggak mau sama sekali di-kill di background. Kalau ditaruh di smart control tuh bakalan agresif banget di-kill soalnya. Hal kedua adalah masih adanya beberapa bug. Ini maklum sih ya gue ya, secara ini kan bener-bener pre-release software yang kita coba di unit ini. Contohnya adalah fitur Monster Touch-nya. Kalau kita set display di settingan OS ke QHD+, area pressure-nya tuh jadi salah. Jadi sebelum menggunakan fitur itu, harus set display resolution-nya ke Full HD dulu, baru bekerja dengan semestinya si Monster Touch itu. Mudah-mudahan pas nanti bisa dibeli oleh kalian, problem-problem minor ini udah di-address oleh iQOO. Alright, iQOO 11. Kalau kalian beli di periode promo harga 10 juta dengan bonus-bonus tadi, no debate, ini wajib disikat. Harga normal pun 11 juta, masih value deal banget. Kenapa begitu? Karena dia nggak sekedar jualan handphone chipset baru Snapdragon 8 Gen 2 doang lalu cuma ngandelin performa. No, dia jualan handphone yang difokuskan kepada performance namun tidak meninggalkan hal lainnya yang sesungguhnya penting ketika orang ingin menggunakannya sebagai daily driver. In fact, konten kali ini tuh panjang karena begitu banyak breakthrough penting yang dibawa iQOO 11 yang menurut gua konyol kalau nggak dibahas. iQOO datang ke Indonesia nggak cuma sekedar bikin debut. Dia memastikan dia datang untuk bikin gebrakan. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.